Hut, hut. Selamat pagi teman-teman dan dosen. Kami dari kelompok 11 dari Saka KPA akan membahas bab 3 dari eksposur graf kerangka konseptual laporan keuangan. Bab 3 ini menurut kami ada 7 poin penting yang patut dibahas. Laporan keuangan, tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan, periode pelaporan, perspektif yang diadopsi dalam laporan keuangan, asumsi kelangsungan usaha, entitas pelapor, dan laporan keuangan konsolidasian dan tidak konsolidasian. Yang pertama kali akan kami bahas adalah tentang laporan keuangan dahulu. Laporan keuangan. Informasi yang tertera dan disediakan dalam laporan keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan terkait dengan sumber daya ekonomi dari entitas pelapor, kemudian klaim terhadap entitas, serta perubahan dalam sumber daya dan klaim. Informasi tersebut merupakan informasi yang memenuhi definisi dari unsur-unsur laporan keuangan. Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah untuk menyediakan informasi terkait keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Informasi-informasi tersebut dapat dilihat atau tersedia dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, serta laporan lain dan catatan. Dalam laporan lain dan catatan, para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui informasi terkait dengan aset, liabilitas, pendapatan, serta beban, baik akun yang sudah diakui maupun yang belum diakui. Selain itu, laporan lain dan catatan juga dapat memberikan informasi terkait dengan arus kas, kemudian kontribusi dan distribusi dari para pemegang entitas, serta untuk mengetahui metode, asumsi, dan penilaian yang digunakan untuk mengetahui jumlah informasi yang sudah diungkapkan atau sudah diakui. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang periode pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk jangka waktu tertentu atau periode pelaporan dan memberikan informasi tentang pertama aset dan liabilitas, dan ini termasuk aset dan liabilitas yang tidak diakui, dan ekuitas yang ada pada akhir periode pelaporan atau selama periode pelaporan, dan yang kedua penghasilan dan beban untuk periode pelaporan. Selanjutnya, untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi serta menilai perubahan dan tren, laporan keuangan ini juga memberikan informasi yang komparatif untuk setidaknya satu periode pelaporan sebelumnya. Informasi tentang kemungkinan transaksi masa depan dan kemungkinan peristiwa masa depan lainnya atau informasi perkiraan masa depan termasuk dalam laporan keuangan jika berkaitan dengan aset atau liabilitas entitas. Ini termasuk aset atau liabilitas yang tidak diakui atau ekuitas yang ada pada akhir periode pelaporan atau selama periode pelaporan, atau penghasilan atau beban untuk periode pelaporan, dan berguna juga untuk pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, jika aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan atau mengestimasi arus kas masa depan, informasi tentang estimasi arus kas masa depan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami ukuran yang dilaporkan. Laporan keuangan biasanya tidak memberikan jenis informasi perkiraan masa depan lainnya, misalnya materi penjelas tentang ekspektasi dan strategi manajemen atas entitas pelapor. Selanjutnya, laporan keuangan juga mencakup informasi tentang transaksi dan peristiwa lain yang telah terjadi setelah akhir periode pelaporan jika memberikan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Perspektif yang diadopsi oleh laporan keuangan menggunakan perspektif secara keseluruhan, tidak hanya mementingkan kelompok tertentu seperti investor saat ini, calon investor, atau kreditor. Mengapa demikian? Karena laporan keuangan ini berisi informasi tentang transaksi dan peristiwa lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kelangsungan usaha, di mana dalam kerangka konseptual berasumsi untuk melanjutkan usahanya di masa depan
dan tidak melakukan likuidasi atau berhenti produksi. Apabila ingin likuidasi atau berhenti produksi, maka tidak bisa memakai dasar ini, perlu memakai dasar lainnya dan mengikuti step-step untuk likuidasi perusahaan. Selanjutnya, tentang entitas pelapor akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu entitas pelapor. Jadi, entitas pelapor adalah entitas legal maupun non-legal yang terdiri dari satu atau lebih entitas dan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan atas suatu perusahaan. Nah, di dalam entitas pelapor ini terdapat dua sifat biasanya, antara entitas tersebut legal ataupun entitasnya non-legal. Dan apabila satu entitas itu terdapat lebih dari satu entitas, bisa terdapat hubungan induk dan anak ataupun tidak memiliki hubungan induk dan anak. Nah, apabila entitas tersebut bersifat non-legal dan kemudian terdiri atas lebih dari satu entitas yang tidak memiliki hubungan induk dan anak, maka batasannya akan kurang jelas. Sedangkan kalau misalnya entitasnya itu bersifat legal dan lebih dari satu entitas dan memiliki hubungan induk dan anak, maka batasannya akan lebih jelas. Kemudian, di sini adalah laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini ada dua, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tidak dikonsolidasikan. Nah, biasanya laporan keuangan konsolidasian itu yang membuat adalah entitas induk dan anak secara bersama-sama. Nah, namun kalau laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan adalah laporan keuangan yang berasal dari entitas induk sendiri. Dan kemudian ada juga laporan keuangan gabungan yang merupakan laporan keuangan dari lebih dari satu entitas. Nah, kemudian di sini ada syarat representasi yang tepat untuk entitas pelapor. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi yang ada pada batas entitas pelapor itu harus lengkap dan tidak boleh tidak lengkap. Dan kemudian yang kedua, menghasilkan informasi yang netral, tidak berat kepada salah satu pihak saja. Kemudian yang ketiga adalah terdapat informasi dan deskripsi yang lengkap mengenai entitas pelapor itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini memberikan kita informasi yang pertama yaitu tentang aset, yang kedua adalah utang, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat adalah pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Laporan keuangan konsolidasian ini sangat bermanfaat bagi investor, calon investor di masa yang akan datang, pemberi kreditor, dan pemberi kreditor lainnya yang berhubungan dengan entitas induk. Laporan keuangan konsolidasian ini membantu penilaian bagi investor untuk memberi penilaian tentang arus kas di masa yang akan datang. Tetapi laporan keuangan konsolidasian ini tidak dapat digunakan sebagai entitas terpisah dalam aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan. Laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan ini memiliki manfaat yang juga sama, yaitu memberikan informasi tentang aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Tetapi yang merupakan bukan dari entitas anaknya sendiri. Cara lain kita untuk memberikan informasi tentang beberapa atau seluruh dari aset adalah dengan melihat laporan keuangan konsolidasian dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan itu sendiri sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mengapa? Karena laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan itu tidak dapat menjadi pengganti laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Jadi bentuknya itu hanya sebagai tambahan saja jika perusahaan ingin membuatnya.
Jadi sekian video yang bisa kami beri. Semoga bisa menjadi manfaat dan kami segenap kelompok 11 mundur dahulu. Terima kasih.